Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat jemaah salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai malam ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada malam hari ini masih dapat hadir di masjid kita dalam rangka menjalankan ibadah salat Isya, jamaah, salat tarawih dan witir. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan sejak pagi hingga malam ini sebagai amal soleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian rahmati Allah, malam ini malam keberapa? Malam ke-16. Sudah setengah Ramadan kita jalani. Sudah setengah Ramadan kita jalani. Dan safnya juga sudah kurang dari setengah. Jadi insyaallah orang-orang yang hadir pada malam ini untuk melakukan sholat di masjid adalah orang-orang pilihan. Adalah orang-orang pilihan. Dan semoga orang-orang yang tidak hadir ke sini karena sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, ya, gitu. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, di setengah jalan Ramadan ini harus sekali lagi kita terus melakukan introspeksi. Terus melakukan introspeksi, terutama ada 3 hal yang harus kita evaluasi. Yang pertama, sejauh mana Bapak Ibu sudah mentadaburi Al-Quran. Ini harus sebenarnya nih ya, karena kalau nggak diingetin nanti lupa terus. Mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi itu bukan sekedar membaca, tapi mentadaburi harus memahami. Saya sangat yakin jemaah Al-Hidayah ini bahwa Bapak Ibu-ibunya itu sudah sering, sudah bisa lah baca Al-Quran dengan baik, sudah lancar lah bacanya. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana kita memahami Al-Quran itu. Jangan hanya membaca saja. Bukan nggak bagus membaca Al-Quran, baik, tapi bagi Bapak Ibu kayak Pak Idris ini kan sudah lancar baca Qurannya. Harusnya sudah mulai memahami maknanya. Caranya gimana? Ya baca terjemahannya. Kita ini suka malas baca terjemahan Al-Quran, malas. Jangankan baca terjemahannya, baca Quran aja malas. Baca terjemahannya Pak, ya, mulai baca terjemahannya di Ramadan ini. Membaca terjemahan Al-Quran itu jangan dari awal. Coba pilih surat-surat yang Bapak Ibu senang, terutama mungkin juz 30 deh, ya, juz 30 yang sudah kita hafal. Baca terjemahannya sehingga apa yang kita baca itu kita mengerti, kita paham. Gitu. Itu yang pertama, yaitu mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, sejauh mana atau sebanyak apa uang yang sudah kita infakkan di jalan Allah di bulan Ramadan ini. Anak-anak, ini main gaple di masjid nih. Sini dulu. Nanti ajak bapaknya ke masjid ya, biar diawasin bapaknya. Ya, kedua, sebanyak apa uang yang telah kita infakkan di jalan Allah khususnya di bulan Ramadan. Ya, karena infak di bulan Ramadan beda Pak nilainya dengan infak di luar Ramadan. Bisa, saya yakin kita semua bisa lah setiap hari itu infak di jalan Allah, bisa tiap hari itu bisa pas itu. Entah mungkin pas buka ngasih takjil, belilah takjil 10.000 dikasih ke masjid atau dikasih orang lewat, itu luar biasa pahalanya. Ini kemarin anak saya yang pertama itu, nggak tahu dia dapat ngaji dari mana ya. Dia setiap kalau misalnya buka puasa di rumah itu setelah azan dia bilang, ayah jangan buka dulu, mama jangan buka dulu, nih minum punya abang. Jadi saya minum punya dia. Mamanya juga dikasih sama dia, adiknya dikasih. Kenapa bang? Iya biar abang pahalanya banyak gitu. Jadi kan membuka puasa orang yang sedang berpuasa itu pahalanya kan sama seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau misalnya kita ingin puasanya pahala puasanya itu bisa mendapatkan lebih,
beri takjil kepada orang yang sedang berpuasa. Minuman pertama itu yang penting, bukan bagi-bagi nasi padang, bukan. Minuman pertamanya itu yang bernilai bernilai seperti orang yang melakukan puasa. Jadi kita puasa dapat pahalanya banyak. Itu dibiasakan. Nah, di kita karena di Hidayah ini setiap hari itu ada takjil, sumbanglah 5.000 gorengan 5 biji. Dimakan 5 orang 5 pahala kita dapat tuh. Gitu ya. Infak itu atau sedekah di Ramadan itu tidak harus dengan nilai yang sangat besar, apalagi nilainya dengan yang besar, luar biasa lagi itu ya. Dan pasti diganti sama Allah, pasti diganti ya. Itu jemaah sekalian ya, introspeksi. Kalau belum sedekah, sampai sekarang belum sedekah, mulai sedekah. Pasti diganti, pasti, yakin gitu. Iris kuping saya kalau nggak diganti. Orang Allah yang janji kok. Allah yang janji, ini masalahnya, bukan Nabi Muhammad yang janji, Allah yang janji. Kalau kita memberi, pasti kita akan menerima lebih banyak, pasti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, sudah berapa banyak kita mohon ampun kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini Allah sedang membuka pintu ampunannya. Allah ini sedang, kalau bahasa manusianya, Allah sedang mengobral. Ayo hambaku datang. Minta ampun. Dan uniknya orang puasa itu, hebatnya orang yang puasa itu, sejak dia subuh menahan puasa, menahan tidak makan, sampai dia buka, itu doanya makbul, mustajab. Jadi Bapak kalau mau berdoa, ya sedang puasa berdoa, karena tidak ada doa yang ditolak. Itu kan salah satu dari 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama, doa orang yang pemimpin yang adil. Ini 2 Pak RW luar biasa, adil beliau, doanya pasti makbul. Nggak tahu kalau Presiden Prabowo adil nggak? Kalau Presiden Prabowo adil ya, maka kalau beliau berdoa untuk rakyatnya, insya Allah makbul. Itu pemimpinnya adil, nggak ditolak oleh Allah. Yang kedua, doa orang yang sedang puasa. Kita kadang-kadang lagi puasa nggak banyak doa, masalahnya tidur aja ya. Sejak mungkin pulang subuh, besok pulang subuh lagi jalan, doa, banyakin doa, minta apa saja mau Allah minta. Allah sedang membuka pintunya nih, cuman kita nggak mau datang gitu aja masalahnya. Minta apa saja, minta yang belum punya anak, minta anak, yang belum punya dapat kerjaan, minta kerjaan, yang belum dapat jodoh, minta jodoh, yang mau sekolah apa, minta gitu. Anak-anak juga nih, ya Allah beri, terutama anak-anak ini doakan orang tuanya, ya Allah beri rezeki pada orang tuaku yang banyak ya Allah. Itu doa orang puasa tuh mustajab, nggak harus siang malam, enggak, pokoknya sejak puasa doa ya. Kemudian yang paling penting adalah karena Allah sedang membuka pintu ampunannya, maka sering-seringlah memohon ampun kepada Allah, sering-sering taubat Pak. Sering minta mohon ampun, Allahumma innaka afun. Jadi gampang lah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terus Bapak yang sedang kerja ketika naik motor, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu aja doanya. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka kan dosanya akan dikit. Satu alasan orang itu dijauhkan rezekinya, kan rezeki setiap manusia itu sudah ditentukan sama Allah. Panabahan rezekinya udah ada nih, tinggal jemput aja, tinggal jemput. Si fulan nih rezekinya nih, tinggal jemput aja sebenarnya. Cuman kita nggak tahu cara jemputnya. Nah, orang terhalang mendapatkan rezekinya itu karena dosa yang dilakukan oleh dia, karena maksiat yang dilakukan, maka dia sulit untuk mendapatkan rezekinya itu, menjemput rezekinya. Yang menghalangi kita menjemput rezeki itu adalah maksiat yang kita lakukan. Makanya perlu mohon ampun. Kalau kita mohon ampun, maka dosa kita akan diampuni, maka penghalang rezeki itu tidak akan ada, cepat jadinya. Itu makanya mohon ampun. Kalau di luar Ramadan itu kan istighfar, kita sering membaca istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang sering melafazkan astaghfirullahalazim, artinya mohon ampun kepada Allah, maka apa kata Allah? Ya ja'allahu makhrajan, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Itu manfaat dari kita mohon ampun. Kenapa? Ada cerita, ada si A datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya punya masalah ini, istighfar.
Dawamul istighfar. Datang lagi orang dengan masalah yang beda, ya Rasulullah aku ini. Kata Nabi, baca istighfar. Ada lagi tiga orang ketiga dengan masalah yang berbeda, baca istighfar lagi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok 3 permasalahan engkau jawab dengan jawaban yang sama? Apa kata Rasul? Ya karena itulah jawabannya. Kalau kita sering istighfar, maka permasalahan hidup kita akan diselesaikan oleh Allah. Bukan kita yang menyelesaikan, Allah yang menyelesaikan, ya. Maka di sisa-sisa Ramadan ini kurang lebih 2 minggu lagi, introspeksi. Yang belum mentadaburi Al-Quran mulai mentadaburi Al-Quran. Kayak Nabahan udah lancar baca Qurannya, udah mulai baca terjemahannya. Tapi yang belum bisa baca Quran ya baca biar lancar. Tapi yang sudah lancar mulai membaca. Sebab gini Pak, ini sering sekali saya sampaikan ya. Di Indonesia itu ada 65% rakyat Indonesia yang Muslim nggak bisa baca Quran. 65%. Ini miris banget Pak. Ya, kita sedih kita nih. Ya, umat Islam di Indonesia sekarang itu ada 221 juta umat Islam di Indonesia. Dari 221 juta ada 65% tidak bisa baca Quran. Berarti ada lebih dari 150 juta umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Miris kita. Dan itu generasi Z, anak-anak kecil sekarang nih, anak-anak SMP, SMA atau yang baru kuliah, itu generasi Z yang tidak bisa baca Quran. Bapak bisa bayangkan untuk 10-20 tahun yang akan datang Indonesia seperti apa coba? Ini harus kita menjadi perhatian kita nih. Indonesia nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mereka ini akan menjadi pemimpin yang nggak bisa baca Quran itu. Berarti Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak bisa baca Quran. Mau negara kita dipimpin oleh orang yang nggak bisa baca Quran? Pemimpin kita ini sekarang banyak bisa baca Quran, tetap korupsi mereka. Iya kan? Bisa baca Quran mereka, tapi tetap korupsi. Tinggi korupsi kita. Apalagi dipimpin oleh orang yang nggak bisa baca Quran, hancur lagi negara kita. Ini 10 tahun kemarin itu kan korupsinya luar biasa Pak. Nggak ketahuan aja, sekarang baru ketahuan pelan-pelan, triliunan. Sekarang itu karena anggarannya APBN kita sudah sedikit, ya kan? Akhirnya semuanya dilakukan penghematan, efisiensi. Sekarang Kementerian Agama, saya kemarin baru dapat edaran, hari Jumat itu sudah libur PNS itu. ASN hari Jumat libur, WFH. Alasannya apa? Hemat listrik. Hemat listrik. Begitu bangkrutnya negara kita ini. Ya, jadi daripada nanti listrik itu mahal, udah diliburin hari Jumat, kerja di rumah, agar listrik tidak nyala, AC tidak nyala. Itu Pak, ini krisis negara kita nih. Nah itu kenapa? Karena 10 tahun kemarin dipimpin oleh orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Bagaimana nanti ke negara kita ini dipimpin oleh orang yang tidak bisa baca Quran? Lebih parah lagi, kesian anak cucu kita nanti. Maka tugas kita sebagai orang tua ini benar-benar ya, kita dari yayasan ini sudah menyediakan madrasah. Itu kenapa sih repot-repot yayasan bikin madrasah, sekarang mau bangun lagi madrasah. Ngapain coba, capek mikirin ya. Dari yayasan ini, kayak saya ini ketua yayasan, ngapain saya mikir-mikir bangun yayasan? Bukan wilayah saya. Capek mikirnya. Emang nggak capek mau bikin yayasan, bikin madrasah? Uang yang dibutuhkan 1 miliar, dari mana uangnya? Mikirinnya capek Pak. Kadang-kadang konflik dengan temen. Yang satu pengen renovasi, yang satu mau bangun, yang satu mundurin diri. Wah, konflik Pak, capek. Tapi yang kita pikirkan bukan kita, anak cucu kita nanti nih di Ali Sarbi ini gimana? Kalau kita semua nih yang tua-tua udah meninggal, gimana nasib RW 9 nih? Itu harus kita pikirkan bareng-bareng. Dan itulah salah satu ibadah yang sifatnya muta'adiyah dalam agama. Muta'adiyah. Jadi sebagai seorang muslim itu jangan egois. Kita beribadah itu ibadah yang sifatnya qasiroh saja. Qasiroh itu pribadi aja. Sholatnya luar biasa, tapi mikirin diri sendiri aja. Dia sholatnya luar biasa, baca Qurannya wah mungkin macam-macam, puasanya khusyuk, umroh berulang-ulang, tapi untuk diri dia sendiri aja. Tidak ada dia memikirkan tentang keumatan. Nah justru ibadah-ibadah yang sifatnya muta'adiyah, yang sifatnya keumatan itu lebih afdol ketimbang kita sholat malam bermacam-macam. Tapi
yang dibutuhkan, yang dipentingkan dalam agama itu seimbang antara ibadah yang sifatnya hablum minallah dengan ibadah yang sifatnya hablum minan nas. Nah, kadang umat Islam itu egois, hanya beribadah yang sifatnya pribadi. Dia kurang empati dengan ibadah yang sifatnya sosial, ya. Ini jemaah sekalian, ya, di Ramadan ini ada 3 hal: tadabburi Al-Qur'an, baca Quran, agar perilaku kita berubah. Orang yang memahami Al-Qur'an pasti pribadinya akan berubah. Pasti berubah. Coba dibaca terjemahannya, paham, pasti berubah tingkah lakunya. Yang tadinya hatinya keras jadi lembut, yang omongannya kasar, kalau dia baca makna Quran pasti akan berubah. Yang kedua, infaknya jangan ketinggalan. Setiap hari, Pak, setiap hari Ramadan tuh infak. Rugi banget kita dengan orang non Islam. Kita punya ayatnya tapi dipraktekkan oleh orang non Islam. Mereka yang dapat faidahnya, kita cuma dapat pahala. Faidahnya kita tidak dapat, ya. Kemudian yang ketiga, sering mohon ampun kepada Allah. Kita ini banyak dosa, ya. Agar Allah dekat pada kita, datangi Allah, datangi. Cara datangnya gimana? Ya udah, ibadah sebisa mungkin. Jangan cuma gerimis sedikit nggak sholat di masjid, ya, gitu. Mudah-mudahan dengan itu kita lakukan sampai akhir Ramadan, pribadi kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih bersyukur, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk pada kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.